Halo, bisa dimulai? Halo, bisa dimulai dok? Yuk, selamat sore dok. Baik, sebelumnya saya izin perkenalkan diri. Nama saya Efraim Matthews Bastian Situmorang, NPM 18580111022. Di sini izin untuk mau melakukan intervensi terhadap masalah di keluarga. Nah, intervensi yang dilakukan hari ini tuh pertama ke anggota keluarganya. Di sini ada pengampu dari keluarganya, dari walinya, ada Tuan NSP, Tuan Coki NSP, terus istrinya Nyonya Linda, kemudian di sana ada anaknya sama istrinya juga, Tuan. Ini kakek nenek ya jadinya ya? Iya, kakek neneknya dan suami istrinya yang difabel ada di seberang saya. Dan di sini kita mau melakukan tindakannya itu ke anaknya. Ke anaknya. Ini namanya si Emma. Kelihatan tidak dok anaknya? Kelihatan dengan jelas. Silakan Efren. Nah, boleh baik. Lanjut. Jadi selamat sore kepada semuanya di sini. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk menerima saya bisa masuk sini untuk kasih intervensi. Pertama, agenda kita di sini untuk mendiskusikan masalah dan mengidentifikasikan sumber daya apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah. Kan kemarin pas yang di pertemuan pertama kan kita udah mengidentifikasi bahwa ada 3 masalah di sini. Masalah yang pertama yaitu ada hipertensi dari Opung yang sudah onsetnya dari umur 50-an ya Bung ya. Iya. 50 tahun. Kemudian ada masalah dari Tuan Christian yang sedikit walaupun masih normal menurut WHO, tapi ada yang sudah tingkatan 1 menuju obes, jadi masih pre-obes. Itu untuk tinggal di olahraganya sebetulnya. Lalu yang ketiga yang paling penting adalah perkembangan bahasa dan komunikasi dari adik Emma di sini. Adik Emma, halo Emma. Hai. Say hello to the doctor, Emma. Hai. Halo. Halo Adek. Itu. Jadi dari sini kita bisa melihat ya, seharusnya udah masuk ke playgroup ya harusnya ya, kelompok bermain. Udah masuk ya. Tapi itu secara bagaimana kalau untuk sekolahnya? Ya sekolahnya sekarang belajar dari rumah ya, online. Jadi lewat Zoom. Jadi ya ininya kurang pertemuan sama teman-temannya untuk merangsang dia punya komunikasi yang baru gitu, kalimat-kalimat cara bicara yang baru nggak dapat lagi gitu ya. Ya. Jadi untuk kalimatnya nggak dapat. Terus kalau dari rumah sendiri terbatas juga kok bisa untuk berkomunikasi dengan anaknya. Ya agak repot ya, usia seperti dia untuk lewat Zoom kayaknya dia kurang tertarik ya. Kalau untuk komunikasinya Emma sendiri sama orang tuanya itu gimana, pada masalah? Dia kadang-kadang ya seperti orang tuanya ngomong sambil dia bikin gerak gitu. Jadi isyarat ya. Jadi dengan isyarat juga dengan orang tuanya kan. Cuma kadang-kadang isyaratnya ini suka sama kita yang bisa mendengar, dia suka ke bawah juga isyaratnya ngomongnya. Jadi itu bisa menjadi sebuah, nanti takutnya dia kalau ngomong sama teman-temannya nanti dia pakai isyarat begitu, mereka nggak ngerti, itu bisa menjadi sebuah masalah konflik ya. Baik. Nah di sini makanya dari ketiga masalah udah menggunakan USG, urgency, terus seriousness dan growth-nya. Memang itu pasti yang paling gentingnya dok adalah masalah pada adik Emma. Adik Emma ini perkembangannya apalagi dari masa-masa inilah masa paling cepatnya untuk berkembang untuk anak umur 4 tahun sampai 5 tahun. Sekarang walaupun umurnya 3 tahun tapi kan sudah 42 bulan. Nah, 42 bulan inilah yang dia sedang meresap semuanya dengan cepat. Sehingga dia harus ada stimulasinya. Ya. Oh iya. Dan dia dari sini bisa melihat kognitifnya baik. Dia menonton seperti ini, acara-acara seperti ini, merangsang. Tapi yang dirangsang dari acara seperti ini kan bahasa Inggris. Ya. Sehingga suka kecampur-campur kan dia kalau ngomong juga bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa isyarat juga. Jadi akhirnya bisa kejambel bahasa Indonesia, terberantakan jadinya kan, campur aduk. Nah itu
kita harus mengidentifikasi sekarang. Kalau menurut Opung sendiri mungkin gimana? Dari Opung sendiri cobanya gimana kalau mau yang Opung anggap bagaimana ya caranya bikin biar emang bisa ngomong misalnya? Ya semuanya dalam proses ya, proses belajar juga. Kami juga belajar untuk cara komunikasi sama dia. Nah sementara kalau kita memaksakan cara kita ke dia kan belum tentu dia bisa terima. Ya, jadi kalau dia umpamanya dia suka film Korea, ya, kita nggak bisa paksa. Kamu nontonnya yang Inggris atau yang Indonesia, dia nggak bisa. Dia bisa kita paksa ya. Sementara ini ya mungkin ya kita biarkan aja dia begitu. Dia yang penting dia tertarik dulu. Makanya kita bicara sama dia juga kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia. Oke, ya. Kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia. Dan memang dia mengerti bahasa Inggris. Karena tadi sebelumnya saya sudah sebelum datang ke sini, saya kasih untuk misalnya menggunakan puzzle seperti ini Dok. Bagaimana untuk di tes medianya? Saya kasih inputnya bagaimana. Di sini inputnya memang lebih responsif kepada bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kadang-kadang bahasa Indonesia mengerti, kadang-kadang tidak. Itu menjadi sebuah hambatan juga. Apa kata Rosco? Memang di playgroup-nya juga diajar bahasa Inggris. Semacam kayak internasional gitu ya. Di playgroup diajarin bahasa Inggris juga. Makanya dari situ, bagaimana caranya kita bisa memperkembangkan bahasa ini biar fokus dulu ya, yang bahasa Indonesia mungkin ya. Dan bisa komunikasi dengan kedua kakek neneknya, ke wali dari keluarga ini juga bisa dengan baik dan lancar. Lalu saya ingin mengasih edukasi sepintas aja, karena sebetulnya si Emma ini dia termasuk ke dalam yang namanya CODA, CODA bahasa Inggrisnya, Child of Deaf Adult, di mana satu atau lebih atau dua orang tuanya ada orang tua yang sulit untuk mendengar atau has a hearing impediment. Nah, dan itu jujur aja kalau untuk literaturnya, jurnalnya semuanya itu sedikit. Literatur yang paling terakhir aja yang paling bagus aku lihat itu dari tahun 76. Emang jarang disinggung. Padahal 90% dari anak dari semua orang tua yang tunarungu, tunawicara itu normal lahirnya. Tapi kalau boleh bertanya, untuk kedua orang tuanya apakah genetik tunarungu tunawicaranya atau dari lahir atau bagaimana? Bapaknya itu panas umur 7 bulan, jadi bukan genetik ya. Umur 7 bulan dia masih bisa lompat-lompat normal seperti baby biasa. Lalu vaksinasi itu yang sekaligus 3 ya, polio 3 sama adalah waktu itu 3 vaksinasi sekaligus dia dapat. Sejak itu dia panas nggak turun-turun, jadi masuk di di ICU anak ya. Tapi rupanya pengobatan ke dia itu dokternya sudah bingung juga ya, sampai pada saatnya ternyata ketahuan dia ini imunitasnya yang kurang, imunoglobulin B-nya, G-nya sama M-nya tuh nggak ada gitu, rendah sekali. Jadi pada beberapa saat baru ketahuan gitu loh. Dan pada saat itu langsung terserahnya ke bagian pendengarannya. Bukan banyak pendengaran, semuanya pada itu kebetulan. Lalu yang kenyataannya memang dia bukan genetik ya. Nah, lalu kalau istrinya, menantu saya ini juga hampir sama. Dia kan hidup di desa di Tarutung. Sama neneknya dia dikasih ikan. Rupanya dia ketulangan di lehernya. Akibatnya ya dia ada terjadi peradangan atau apa sampai dia demam juga, panas, dan dicoba dikorek waktu itu rupanya sama Opung. Nah, masuk rumah sakit juga sama seperti bapaknya ini. Akibatnya ada pengaruh di pendengaran. Kalau ibunya masih agak lebih ini sedikit ya daripada bapaknya ya. Masih lebih tinggi tingkat normalnya ya potensinya. Iya. Jadi sebetulnya tapi kalau untuk sekarang ini itu enggak terlalu, karena udah terbiasa juga dengan tulang di sini dengan tulang Chris sama tulang Regina itu, untuk komunikasi apakah ada masalah yang lebih
atau udah terbiasa komunikasi jadi ngerti juga ujung-ujungnya. Ya, akhirnya kita ngerti apa yang dia maksudkan. Jadi memang mereka kan juga kita harus paksakan bicara dengan bahasa isyarat mengungkapkan ya. Jadi sebisanya mereka coba ungkapkan melewat bahasa isyarat. Mereka nggak pernah sekolah bahasa isyarat gitu loh, karena bapaknya ini kan dulu sekolah di SLBC Sang Timur, itu tidak mengajarkan bahasa isyarat, tapi lewat Lip reading. Ya, lip reading, membaca bibir. Ya, kalau sementara istrinya ini di kampung nggak ada SLB-nya, nggak ada sekolahnya gitu. Ya, jadi jadi memang sudah teradaptasi gitu kondisinya. Nah, sekarang masalahnya ke si Emma. Ya, ke si Emma karena dia normal, bisa untuk dirangsang untuk bicara normal, tapi karena ada pengaruh juga, dia kalau tidur malam-malam sama siapa? Dia sama orang tuanya bertiga mereka. Bertiga di kamar gitu ya, dia. Jadi dia juga sudah terbiasa mungkin komunikasi dengan orang tuanya. Sudah. Dia apakah mikirnya kayak orang tuanya tahu nggak ini mama papanya nggak bisa dengar dia, atau sekarang sudah mengetahui? Dulunya enggak. Dulu dia berusaha, kalau dia waktu kecil ya, kalau dia terbangun dia nangis gitu. Dia nangis yang keras. Tapi orang tuanya tetap aja tidur gitu loh. Makanya sejak dia kecil itu kita mendapatkan, kita usahakan dapat ya kamera. Kita bikin kamera, kita bikin juga ada kayak mikrofon di situ. Jadi kalau dia bangun, dia nangis, kita tahu, kita bisa lihat, kita bisa monitor. Kita datang kalau dia umpamanya minta minum atau minta apa, mau ke belakang gitu. Nah, sekarang dia udah mengerti kalau dia bangun malam-malam itu dia akan tepuk orang tuanya. Karena dia udah dia bangun. Jadi sebenarnya mungkin ya itu orang tuanya dia izin dok untuk di pulang ke sini sudah agak lelah untuk adik Emma-nya. Jadi ya nggak apa-apa, boleh. Jadi dari situ udah bisa dengar bahwa ini memang suatu masalah yang harus ditanggulangi juga, apalagi kalau dia untung tapi udah ada precaution dari taruh kameranya, mikrofon masih ada ya sampai ada, kita selalu pasang ya, untuk kejadian apa-apa gitu ya, kita selalu pasang. Sekarang bagaimana caranya perkembangan dan sosialnya? Baik, di sini kita sudah mengidentifikasi untuk sumber daya dari keluarga anggotanya. Walaupun Opung sekarang kan pensiunan, tapi kan dari Opung Boru, dari Bu Linda udah masih bekerja kan Bu Linda. Masih ada yang sumber dayanya untuk menyekolahkan si Emma. Berarti sekolahnya dibayarin siapa Opung? Sama Opungnya, ya sama kita walinya, karena kedua orang tuanya kan nggak ada penghasilannya, mereka nggak bekerja. Dari situ kita bisa melihat sekarang sumber daya apa yang kita miliki, karena dengan era pandemi kan kita tidak bisa lagi mengandalkan dia bisa keluar ke tempat temannya atau bagaimananya. Itu bagaimana? Kalau yang saya baca pelajari dari literatur, dari jurnal, memang itu sebuah masalah yang nggak cuma anak koda atau anak yang seperti Emma, tapi anak-anak yang normal dengan orang tua normal pun sekarang sedang mengalami masalah yang sama dengan perkembangan sosialnya. Jadi bagaimana yang baik? Pertama yang dari saya sudah susun. Kalau untuk Emma sendiri, perkembangan sosialnya kalau bisa di sekitar sini, misalnya kalau ada teman-teman tetangga atau apa, mungkin bisa diajak main gitu kan, untuk anak-anak kecilnya bareng. Kalau misalnya ada, atau kalau minimal itu karena takut juga tetangga kita nggak tahu bagaimana, dari keluarga misalnya sepupu-sepupunya, atau kalau dia punya teman sepupu lain ada anak kecil, nggak apa-apa main kesini sekali-sekali. Tetap kita takut dengan pandemi, tapi mau bagaimanapun juga di era pandemi ini kita harus belajar cara hidup bersama dengan pandemi ini. Kita nggak bisa takut sama lamanya juga. Dan memang concern apalagi masih anak kecil yang imunnya mungkin tidak terlalu belum sekuat yang seperti saya masih muda.
ataupun dia juga punya kemungkinan genetik dari orang tuanya yang ada imunoglobulinnya itu kan. Tapi pas diperiksa enggak kan, waktu diimunisasinya aman, semua kan aman. Sehingga itu menjadi satu catatan juga bagaimana. Nah sekarang untuk edukasi, saya edukasi di bagian PODA ini dia bagaimana bisa hambatannya dia. Hambatannya salah satunya tadi, dia masalah yang dihadapi dengan anak-anak PODA itu sama seperti masalah yang dihadapi secara umumnya dengan keluarga-keluarga yang bilingual, misalnya keluarga-keluarga imigran. Keluarga imigran yang orang tuanya berbeda bahasa dengan bahasa di daerah setempatnya. Misalnya bahasa orang tuanya bahasa Cina di Indonesia, misalnya orang tua itu bisa ngomong bahasa Chinese, sedangkan anaknya ngomong bahasa Indonesia. Itu menjadi sebuah dilema kalau dalam ada sekolah itu bagaimana anaknya bisa belajar di lingkungan. Ya kan, akhirnya dia grow up bilingual. Itu sama halnya dengan si Emma tadi, yang kecil, dia gitu sebetulnya grow up bilingual. Tapi bahasa ibunya apa? Bahasa ibunya adalah bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu menjadi bahasa ibunya, sedangkan bahasa Indonesia ini menjadi bahasanya yang kedua. Tapi kalau sekarang karena dia lebih aktif bahasa Inggris, malah sepertinya skill bahasa Inggrisnya lebih baik dibanding skill bahasa Indonesianya. Nah kalau itu terserah pun kita juga saya juga ini kan nggak memaksakan bagaimana. Kalau mau memang dilanjutin mau bahasa Inggris aja, bahasa Inggris nggak apa-apa. Kalau mau bahasa Indonesia juga, tambah juga dalam bahasa Indonesia. Kayak saya pribadi, saya juga saya telat bicara sampai umur 4 tahun. Karena saya grow up dengan environment yang ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Saya sehingga bingung di otak saya memakai bahasa Inggris, saya telat bicara. Tapi bagaimana cara bisa dirangsangnya, diajak ngomong terus. Diajak ngomong, diajak berbicara. Kalau misalnya ada ngomong, waktu masih kecil aku ngomong mobil Bing. Bing, ada Bing. Ya pun kayaknya tahu kan motivasi kecil kan pasti ngajak-ngajak ke puncak. Di situ. Tapi dibenerin sama orang tua enggak, mobil. Jadi kosakatanya dibantu, kosakatanya diperbaharui bagaimana. Memang apalagi kalau dalam pandemi ini kalau kita sering ketemu, intensitas ketemunya itu yang harus bisa digalakkan. Bukan berarti aku bilang dia nggak boleh lagi ketemu sama orang tuanya karena orang tuanya nanti bisa mempengaruhi dia, tidak. Tapi harus ada dijelaskan, dibedakan. Mama, papa, your mom and dad different. He knows kan? Nah, jadi cara ngomong ke orang tua sama cara ngomong kita beda. Kayak tadi misalnya dia manggil saya, dia tetap jalan dekati saya, diginin saya juga kan. Biasanya kan anak kecil, bang, abang, sini bang. Manggil aja teriak. Tapi dia karena terbiasa dengan orang tuanya, dipanggil kayak gini. Nah, itu salah satunya yang which is not wrong. Enggak salah juga, tapi bisa dipanggil aja, panggil. Misalnya di belakang kan ada mbak yang bisa bantu. Mbak, diajarin bisa manggil mbak, gitu. Itu pertama. Jadi di sini saya intervensi sebenarnya nggak seru-seru banget, enggak. Di sini aku cuma ngasih 3 lembar yang bisa membantu. Lembar pertama ini ada lembar tabel intervensi, lembar pengendalian progres bahasa pada anak, pertama storytelling. Dari berbagai literatur yang saya baca, salah satu sarana anak ini belajar bahasa dengan baik, mengerti adalah dengan dongeng. Makanya zaman dulu kan selalu orang cerita dongeng sebelum tidur, diceritakan sebelum tidur segala macam. Itu bagaimana, itu perkembangannya. Dan kalau bisa cerita dongengnya nggak cuma sebelum tidur, jadi kasih cerita, kasih dongeng ke opung ngasih cerita ke cucunya. Setelah dikasih cerita, ditanyain tentang ceritanya, biarkan dia bertanya tentang cerita itu. Ya kan? Kayak apa yang terjadi Pung setelah ini, what happened gitu kan. Terus opung ngejelasin. Dan kalau bisa, kalau opung mau uji, mau tes, opung kasih cerita yang simpel aja. Itu ada banyak contoh buku-bukunya yang udah saya bawa. Itu bisa distimulasi juga. Dan kedua, selain itu, Emma, balik ke sini nggak Emma? Emma, come here. Mau saya contohkan juga tadi sebenarnya. Setelah itu ada 2 yang untuk pengendalian dan kontrol perkembangan kosakata anak. Salah satu hal yang bisa membantu perkembangan bahasa anak selain daripada bicara repetisi itu adalah lagu dengan musik yang ada liriknya lagu. Makanya bintang kecil di langit bertulis A B C D F G, itu semua membantu kosakata perkembangan. Di dalam lembar ini kan ada 3 kolom. Tadi di storytelling, misalnya judul ceritanya apa, ceritanya tentang apa. Di sini kemampuan anak menceritakan kembali atau memahami cerita secara verbal, jelasin aja, oh dia bisa ceritain kembali, oh dia mengerti
story-nya intinya apa. Terus kalau ini hari tanggal biar bisa lihat perkembangannya sampai evaluasi nanti. Kemudian di lembar kedua ini ada lembar lagu baru apa yang dinyanyikan. Bisa lagunya lagu gereja misalnya kan, kalau lagu-lagu anak sekolah minggu. Bisa lagu-lagu yang anak kecil misalnya kayak Bintang Kecil di Langit yang begitu. Dan di sebelahnya bisa dari lagunya bisa enggak kosakata baru apa yang bisa nyopung dengar. Oh, ini kata baru yang dia dengar ini. Apa ini maksudnya? Misalnya dia melihat pohon, misalnya pon. Maksudnya apa pohon? Pohon. Iya, pohon. Pohon dijelasin, singkatin. Tulis apa kata-kata yang sudah bisa lancar dijelasin. Itu bisa mengelatih artikulasinya. Kalau untuk belajar baca itu masih umur 5 sampai 6 tahun baru benar-benar belajar membaca, menulis. TK ya istilahnya. Itu memang harus dari kita juga, karena kalau online ini kalau belajar bahasa menulis memang sulit untuk online. Karena saya pribadi untuk kuliah aja agak susah ya, Dok ya. Belajar lewat online itu pemahamannya. Begitu. Dan yang terakhir sebenarnya sih ini enggak major dari yang hari ini untuk intervensinya. Itu ini aku kasih ada lembaran juga, karena opung mau bagaimanapun Bapak Coki di sini ada hipertensi dan ada juga keturunan hipertensi dari orang tuanya dan semua saudaranya juga ada hipertensi. Dari usaha keluarga sendiri itu sudah baik saya rasa, karena udah ada alat pengecek tensi sendiri yang otomatis ya. Ada yang otomatis dicek tiap hari. Kalau untuk obatnya apapun obatnya tiap hari? Kalau saya dikasih kandesatan, iya, tiap hari ya itu. Tiap hari ya. Terus dikasih obat pengencer darah, Terodel. Ya. Oke. Nah, kedua obat itu kan udah dikasih sama dokter, resepnya bagaimana itu kan udah jangka panjang kan ya, setiap hari. Itu yang penting asal ingat aja, kalau bepergian juga kan opung bawa juga kan. Bawa terus asal disiplin aja itu sudah baik. Sama makanan palingan saya udah mengecek untuk makanannya kemarin juga bagus, sayur banyak, buah juga banyak. Kemarin pisang, malah saya malah nggak suka makan sayur dan buah. Cuman satu hal dikurangi lemak dan garam. Prime, sebentar, ini waktunya udah punya teman kamu ya. Baik dok. Sebentar saya kasih review sedikit ke bapak ya, ke kakek sama neneknya. Siapa Emma ya? Yang terpenting adalah stimulasi Pak. Mau metodenya dengan bahasa Inggris ataupun dengan bahasa Indonesia, yang penting Emma-nya bisa memahami itu aja. Jadi harus jangan kenal lelah untuk stimulasi, karena kalau bapak berdua, bapak sama ibu kakek neneknya capek, kasihan karena papa mamahnya kan difabel. Jadi kita tergantung dari kakek nenek untuk selalu menstimulasi Emma supaya jangan sampai jatuh ke dalam suasana yang lingkungannya itu tidak berkomunikasi dengan baik begitu. Jadi kita bawa ke normal terus, selalu kita tarik mengucapkan kata-kata dengan jelas gitu, jangan sampai dia terbiasa untuk menggunakan bahasa isyarat misalnya dengan menyentuh, atau ya nggak apa-apa sih kalau untuk sama kedua orang tuanya gitu, tapi kita juga harus bawa dia untuk hidup di masyarakat luas ya, walaupun dalam kondisi sekarang masih ada keterbatasan dengan pandemi. Mudah-mudahan sih nanti kalau udah mulai bisa masuk sekolah offline itu pun akan banyak membantu ya saya rasa, karena teman-temannya kan nanti secara normal gitu, nggak main bahasa isyarat seperti itu. Begitu ya? Iya dok, makasih ya, dok. Dulu. Terima kasih banyak. Karena mau gabung ke temennya Efra. Baik dok. Ya, Terima kasih banyak ya. Terima kasih dok. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah bersedia menjadi. Iya dok. Ya, ada gangguan koneksi mungkin. Ya udah, apa Pak. Terima kasih sebelumnya dok. Ada gangguan koneksi mungkin ya dok. Jadi itu sudah begitu edukasinya. Yang penting opung jaga kesehatan. Karena tadi harus intensif sama Emma, dijaga kesehatan, dilanjutkan olahraganya setiap hari. Kalau mau bahkan kalau mau ada kegiatan
kegiatan bersama-sama, kegiatan dengan keluarga, kegiatan dengan jalan pagi, nggak apa-apa, ajak aja biar Emma bisa bareng sama tulangan-tulang. Iya, Mungkin itu. Ada pertanyaan lagi Bung? Mungkin nggak ada. cukup ya? Cukup. Saya kira emang kondisinya sekarang yang susah kan pandemi ini, jadi stimulasi buat dia juga jauh berkurang. Masalahnya kalau bahasa Indonesia, kalau ada lagu maupun film buat anak-anak, filmnya nggak menarik banget gitu loh. Jadi filmnya kan kayak kartun gini-gini, nggak suka. Tapi coba lihat yang film yang Inggris itu ya kan enak hidup ya. Oke Bung, berarti memang harus di Kayak lagu rohani, ya gini-gini doang. Aduh. Anak Jimmy